kerjasama STY sebagai pelatih semata demi kebaikan timnas. PSSI resmi mencopot pelatih tim nasional Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Berakhirnya kerjasama STY dengan Indonesia diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan, keputusan yang diambil ini semata untuk kebaikan timnas Indonesia. PSSI menyebut keputusan ini diambil secara transparan untuk mencapai target dan program timnas ke depan. Erick Thohir juga menekankan harus ada evaluasi strategi komunikasi dari pelatih ke pemain ke depannya. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat, PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten, kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Mardi sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kiprah Shin Tae-yong di Indonesia sudah sekitar 5 tahun, yakni dari 2019 hingga 2024. Keputusan PSSI pun sudah diterima oleh pihak STY. Sementara itu, PSSI akan mendatangkan pelatih baru yang berkualitas pengganti Shin Tae-yong pada Sabtu 11 Januari mendatang. Tim TV One mengabarkan. Berakhirnya perjalanan bersama Shin Tae-yong lagi-lagi menarik untuk dibahas, geng. Dari posisi pelatih timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu penyebab Shin Tae-yong, salah satu penyebab berakhirnya perjalanan bersama Shin Tae-yong karena merasa perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati. Kemudian Erick Thohir juga menyoroti komunikasi dan implementasi program dari pelatih timnas Indonesia. Hal ini menyebabkan akhirnya Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kita melihat perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu lebih disepakati oleh para pemain, komunikasi lebih baik, dan implementasi program lebih baik, kata Ketua PSSI di sesi konferensi pers dikutip 6 Januari 2025. Pak Marji alias manajer timnas Indonesia sudah bertemu pelatih Shin Tae-yong di pagi hari. Dalam surat menyurat akan diproses dan kerjasama telah berakhir, dan kami ucapkan terima kasih Ibu Pak Erick Thohir. Pengumuman Shin Tae-yong yang resmi berakhir dari kursi pelatih timnas Indonesia disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan
di Menara Dana Reksa Arya Nusa Ballroom 1 lantai 2 Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Yang pertama, Sintayong gagal di Piala AFF 2024. Sebelum keputusan ini diambil, nasib Sintayong ramai disoroti usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Di ajang itu, skuad Garuda tersingkir di fase grup. Pada ajang Piala AFF 2024 sendiri, timnas Indonesia memang diprediksi takkan bisa melangkah jauh sebab mereka hanya mengandalkan pemain muda dengan rataan usia 20,3 tahun. Pemberhentian Sintayong dilakukan kala skuad Garuda masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini timnas Indonesia masih berjuang bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6, timnas Indonesia masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen grup C. Kini menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Akankah pelatih baru nantinya bisa melanjutkan perjuangan Sintayong di timnas Indonesia? Yang kedua, rusak reputasi Indonesia. Gagal di Piala AFF 2024 disinyalir merusak reputasi Indonesia yang sedang bagusnya di mata dunia. Sekedar diketahui, Sintayong membawa timnas Indonesia masih bersaing di jalur lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya suksesor Sintayong yang berhasil merealisasikan mimpi masyarakat Indonesia, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menarik menanti siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Mari kita nantikan. Biarlah segala harapan semuanya kita menanti. Pada saatnya nanti kita akan mendapatkan mimpi itu. Tetaplah berdoa untuk timnas Indonesia. Juga terima kasih kepada Coach Sintayong. Semoga Anda selalu sukses.